Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Kusmira dari kelas 6E. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang utang negara dari mata kuliah Administrasi Keuangan. Nah, baik, utang negara. Utang negara adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Nah, artinya utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional. Selanjutnya yaitu macam dan ciri utang negara. Nah, ada 4 macam. Yang pertama yaitu utang dengan jaminan dan tanpa jaminan. Dapat disebut juga dengan reproductive debt dan debt wide debt. Nah, reproductive debt itu adalah utang yang dijamin atau didekengi seluruhnya dengan kekayaan kekayaan negara yang berutang atas dasar nilai yang sama besarnya. Nah, sedangkan debt wide debt yaitu utang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan. Seperti itu. Yang kedua yaitu utang sukarela dan utang paksa. Nah, utang paksa pengumpulannya dapat dipaksakan, maka jumlah yang dikumpulkan dapat lebih memuaskan seperti itu. Untuk utang paksa, walaupun nantinya ada pembayaran bunga dan pengembalian pokok utang, bunga tersebut biasanya akan lebih rendah seperti itu. Nah, utang itu berwujud utang sukarela seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu utang dalam negeri dan utang luar negeri. Utang dalam negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga penduduk negeri itu sendiri atau dalam lingkungan negara itu sendiri. Yang dimana sifat dari utang dalam negeri itu yaitu bersifat paksaan dan sukarela. Nah, utang luar negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga dari negara lain. Nah, sifat dari utang ini yaitu yang bersifat sukarela. Nah, yang keempat yaitu suku bunga utang. Ada ketentuan bahwa utang negara dikenai tingkat bunga yang tetap. Seperti itu. Artinya jika tingkat bunga ataupun harga-harga umum naik dan turun, tidak akan ada perubahan dalam suku bunga yang dikenakan. Lalu selanjutnya, ada sumber utang negara. Yang pertama dari para individu dalam masyarakat. Nah, pemberian utang oleh para individu diantaranya dengan cara pembelian obligasi negara. Ini dapat mempengaruhi pola konsumsi dan pola tabungan para individu yang bersangkutan. Pada umumnya, orang tidak akan mengurangi konsumsi sekedar untuk membeli obligasi negara, tetapi mereka akan mengurangi tabungan-tabungan mereka untuk membeli obligasi. Yang kedua yaitu dari sektor perusahaan. Negara dapat menjual surat obligasi negara kepada perusahaan, asuransi, dan sebagainya yang bukan bank. Nah, pembelian obligasi oleh perusahaan jenis ini dilakukan dengan menggunakan dana yang menganggur yang seharusnya dapat pula dipakai untuk membeli surat-surat saham dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu dari bank umum. Nah, bank umum karena kemampuannya memberikan kredit berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lain, maka perkreditan dari bank umum dapat menciptakan tenaga beli baru dengan berdasarkan pada decking dana utang yang dipunyai bank. Seperti itu. Nah, bank sentral memberikan pedoman bahwa untuk memberikan kredit, bank umum harus punya decking misalnya setinggi 5%. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pro kontra utang negara. Yang pertama, utang negara mampu mendorong perkembangan ekonomi. Beberapa negara banyak yang menutupi defisit ekonominya dengan cara meminjam uang. Pemerintah bisa memanfaatkan utang untuk bisa pembangunan di dalam negaranya. Yang kedua yaitu pihak pemerintah bisa menggunakan utang sebagai instrumen saluran kebijakan ekonomi. Dengan adanya kebijakan ekonomi, maka pemerintah akan berupaya untuk bisa mencegah
hal negatif dari adanya fluktuasi siklus bisnis. Untuk bisa melakukannya, maka bank sentral bisa memanfaatkan surat utang untuk bisa melakukan operasi moneternya tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, penerbit surat utang mampu merangsang pasar obligasi dan kooperasi yang tengah berkembang. Nah, biasanya surat utang pemerintah bisa menjadi suatu benchmark sendiri bagi surat utang kooperasi. Akibatnya, perkembangan surat utang negara akan memungkinkan pasar obligasi kooperasi untuk turut berkembang. Yang selanjutnya yaitu utang negara bisa melahirkan efek crowding out. Jika pihak pemerintah meminjam dana yang terlalu besar di pasar domestik, maka hal tersebut akan mengurangi dana yang bisa dipinjam oleh sektor swasta. Selanjutnya yaitu utang sangat rentan sekali terhadap pelarian modal. Dijelaskan di sini, tingginya kepemilikan asing pada surat utang pemerintah membuat suatu keadaan perekonomian yang terjadi berdasarkan aksi spekulan. Mereka mampu menarik dana investasinya kapan saja untuk bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek atau mengamankan dananya. Yang terakhir, berimbas pada devaluasi mata uang itu. Bila suatu negara mengalami kondisi gagal bayar utang, maka kecenderungan alaminya adalah menurunkan beban utang. Nah, hal tersebut seringkali dilakukan dengan cara mendevaluasi mata uang negaranya. Nah, devaluasi adalah upaya menurunkan nilai daya beli mata uang domestik. Jika dilakukan, hal tersebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan perekonomian negara. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.